pagi ini. Mari kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini saya sudah share di grup WhatsApp ya. Terus jangan lupa untuk isi presensi dulu, untuk isi absensi dulu. Karena udah minggu kedua, jadi kalau misalnya nanti kalian lupa mengisi presensi, kita udah nggak ada toleransi lagi, jadi kalian nggak dianggap nggak hadir gitu ya. Jadi tolong isi presensi dulu, pastikan kalau sudah absen. Di sini yang sudah masuk baru 30 mahasiswa. Sambil nunggu temennya, silakan isi absen dulu di Leads. Share screen saya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut materi untuk pertemuan minggu kedua di praktikum ini. Dan di minggu-minggu pertama kita sudah ngebahas terkait dasar-dasar pemrograman website. Kalian juga sudah coba mengimplementasikan, coba memahami terkait hypertext markup language atau yang kita sebut itu sebagai HTML. Nah, hari ini kita masuk ke materi terkait CSS atau panjangannya dari Cascading Style Sheet. Nanti apa itu Cascading Style Sheet akan saya jelaskan selanjutnya. Tapi mungkin kita, sebelum masuk ke CSS, saya akan review dulu untuk HTML. Jadi sebelum kalian belajar terkait HTML, CSS, JavaScript, lalu nanti mungkin bahasa pemrograman yang menggunakan PHP, kalian pahami dulu terkait internet ya. Internet, jadi kan kalau misalnya kalian membuat aplikasi, suara saya terdengar ya, dan screen saya muncul ya? Iya Pak, terdengar dan muncul. Oke. Jadi kalau kalian membuat aplikasi berbasis website, pasti kalian butuh internet, ya kan? Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan suatu network dengan network lain di seluruh dunia. Nah, TCP/IP menjadi protokol penghubungan antar jaringan-jaringan beragam di seluruh dunia untuk mendapat komunikasi. Ada World Wide Web merupakan bagian dari internet yang paling populer berkembang saat ini. Ini ada pembahasan terkait protokol, alamat, HTML, yang kalian sudah pelajari. Kita review aja dulu ya. Ini HTML, sekali lagi saya katakan bahwa HTML bukan bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kata bahasa pemrograman itu ya seperti PHP, Java, C, dia kan ada struktur kontrol programnya di dalamnya, ada struktur kontrol program sequence, terus ada percabangan, perulangan, ya kan? Percabangan itu ada if else, switch case, ada perulangan, for, while, do while, nah itu kan struktur kontrol di bahasa pemrograman. Tapi kalau di hypertext markup language itu nggak ada struktur kontrol program seperti itu. Makanya HTML bukan bahasa pemrograman, dia adalah bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen website berdasarkan markup tanda-tandanya, ya kan, tag-tagnya seperti itu. Jadi apa itu HTML? Dapat mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, kan? Terus mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses. Selanjutnya membuat online form, yang kalian sudah pelajari di hari Senin lalu.
yaitu membuat form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran, transaksi secara online, login, seperti itu. Ya, pasti kalau misalnya kalian ingin membuat website yang dinamis, yang datanya dapat diupdate, dapat diubah, dapat ditambah, dapat di-delete, itu kan pasti di website itu ada form, ya kan? Walaupun kalian buka website yang di situ nggak ada formnya, pasti dia kalau website dinamis ada back end-nya, ada adminnya, ya kan, yang bisa mengupdate isi konten dalam websitenya. Itu website dinamis. Makanya pasti di dalam website kita butuh untuk membuat form. Selanjutnya, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Seperti itu. Nah, ini untuk mendevelop sebuah website kalian butuh browser dan editor pastinya. Nah, editor bisa kalian pakai Notepad++, terus Dreamweaver, ada juga mungkin sekarang banyak ya, ada Visual Studio Code, ada juga PHP Storm, silahkan kalian pakai. Tapi rata-rata yang selain Notepad++, sorry bentar ya. Oke, kita mulai lagi. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini editor selain Notepad biasanya berbayar, kayak Dreamweaver itu berbayar, terus PHP Storm juga berbayar. Nah, itu makanya kalau di sini kalian coba pakai Notepad++ saja, karena buat belajar lebih baik pakai Notepad++. Tapi nanti kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan, biasanya perusahaan menyediakan ID yang ada license-nya, ya itu lebih mudah. Artinya namanya juga kalian sudah terbiasa yang gratisan gitu kan, pakai Notepad lebih sulit pasti karena kan ada fasilitas lebih. Tapi kalau kalian nanti pas bekerja diberikan IDE atau editor yang lebih canggih, ya artinya itu lebih mudah gitu. Artinya kalian bisa lebih mudah menyelesaikan project website nantinya. Ini tag HTML yang sudah dijelaskan. Jadi ada nama elemennya, terus ada atributnya, ada atribut value. Nah, ini struktur HTML, ada head, di dalam head ada title, mungkin nanti kalian bisa sisipkan JavaScript juga, CSS juga, dan CSS pun bisa diketikkan di beda file, tapi tetap di sini nanti akan kita include-kan di dalam head ini. Nah, ada body-nya. Nah, body itu yang tampil di konten browser kalian. Kalau title yang akan tampil di tab name di browser kalian, seperti itu. Ya udah, coba kalian cobakan. Ada list itu terbagi menjadi dua, unordered list sama order list. Ya, kalian bisa set juga setiap parameter di dalam list tersebut. Ada formatan page, ada hyperlink, ngelink ke page lain atau ngelink ke dokumen lain, seperti itu. Table, kami juga sudah mempelajari ada penggabungan baris, row span, ada penggabungan kolom namanya call span. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke CSS? Saya tidak, Pak. Belum ya, bisa dipahami ya semuanya. Jadi harus paham dulu terkait HTML sebelum kalian belajar lebih jauh lagi terkait CSS. Karena di website itu banyak yang harus kalian pelajari dan harus belajar, saya ulang lagi, harus belajar dengan cepat ya, harus belajar dengan cepat karena teknologi website itu sangat berkembang dengan cepat. Ya, kalau misalnya sekarang kalian belajar PHP gitu,
Ya nanti setahun lagi mungkin ada bahasa pemrograman baru yang lebih powerful gitu yang harus kalian pelajari lagi. Makanya harus cepat belajarnya gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian belajar HTML, bahasa markup yang dapat ditampilkan dalam browser itu HTML. Nah, sekarang kalau dulu sebelum ada CSS, kalian menyertakan tampilan, jadi memberikan warna pada teks, terus membuat konten, itu masih pakai HTML tanpa pakai CSS gitu ya. Jadi kayak tugas di minggu lalu saya suruh kalian membuat layout website dengan menggunakan HTML. Kalian sudah terbayang gitu gimana caranya kalian harus bentuk itu pakai table, jangan pakai table, bentuk pakai table, terus table-tablenya kalian rancang sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti website. Jadi bannernya, ada menu-menunya, ada footernya, ada kontennya, ya kan? Nah, awalnya orang melayout website itu seperti itu. Gitu. Jadi dari bentuk table kalian strukturnya seperti apa, terus kalian desain itu di Photoshop, kalian ambil bannernya, kalian tempel di HTML-nya, kalian desain menu-menunya seperti apa, kalian tempel di website seperti itu. Ya. Nah, berkembang, terus orang berpikir oh kayaknya masalah nih kalau kita membuat layout tuh pakai table karena nggak responsif sekali ya, kalau pakai table tuh nggak responsif sekali gitu ya. Nah, berkembang pakai frame, mungkin kalian nanti belajar pakai frame, tetap pakai HTML juga tapi based on frame gitu ya. Jadi terpisah-pisah, ada frame buat banner, ada frame buat footer, ada frame buat konten, tapi sangat terbatas juga kaitannya juga dengan responsifnya gitu ya, bukan responsibility, responsifnya itu. Nah, makanya dikembangkanlah bukan bahasa pemrograman juga, dia bahasa yang menggambarkan gaya dokumen HTML. Jadi untuk sisi tampilan, untuk sisi desainnya itu diatur di CSS. Oke, jadi untuk mengatur tampilannya, warnanya, jenis fontnya, terus tata letaknya, ya tata letaknya juga diatur di CSS. Nah, CSS adalah bahasa yang menggambarkan gaya dokumen HTML. Nah, CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. Jadi misalnya table, gitu kan? Di dalam HTML kita punya tag namanya table. Kita bikin table nih, tablenya biasa kan, tablenya biasa karena belum kita set. Nah, untuk mendesain, untuk mengatur tampilan atau mengatur gaya di table itu kita bisa atur di CSS-nya seperti ini. Table, terus border, titik 2, ini kita atur 1 pixel bordernya, terus solid, jadi nggak titik-titik, nggak putus-putus, dan warnanya apa? Ini warnanya. Jadi ini kita set table bordernya, aturan seperti apa nih? 1 pixel, solid. Jadi semua table yang di dalam website kalian aturannya seperti nanti. Oke. Pas saya nggak cuma mau ngatur bordernya aja, misal mau ngatur juga paddingnya gitu, ukuran tabelnya, terus line-nya. Kalian bisa juga selain border kalian pisahkan dengan titik koma di sini nih, titik koma. Nah, apalagi yang kalian atur di sini? Bisa banyak, nggak cuma satu. Seperti atribut dalam HTML. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sini. Jadi dalam CSS yang kalian harus pahami dengan betul ada 3. Ada display, ada dimensi dan overflow, ada box model.
Nah, apa itu display, apa itu dimensi dan overflow, box model. Nah, ini akan saya jelaskan di pertemuan hari ini. Nah, pertama saya bahas dulu apa display. Apa itu display nanti. Sebelum kita bahas display, kita kembali lagi ke tag HTML. Jadi kalau kemarin kalian sudah pelajari banyak tag-tag di HTML, ada P, ada A, ada B, ada BR, ada HR, ada pre, ada apa lagi? Ada IMG, ya. Itu tag-tag HTML. Nah, ini juga ada tag HTML namanya div dan span. Ada div, ada span. Ini tag HTML. Ini belum masuk CSS nih. Div dan span. Nah, di sini tag pada HTML digunakan untuk memberikan maksud atau arti pada sebuah konten. Jadi tag P. Itu artinya apa? Kita membuat paragraf. Tag H1 untuk apa? Memberikan heading utama atau heading 1 gitu ya. Terus ada tag namanya div dan span. Nah, ini unik nih. Div dan span tidak memiliki arti. Jadi kalau kalian membuat suatu teks gitu, terus kalian apit dengan tag div atau tag span, itu nggak berubah sama sekali. Karena apa? Karena div dan span tidak memiliki arti apapun. Keduanya hanya digunakan untuk mengkelompokkan tag-tag HTML dan memberikan informasi terhadap tag tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat ada judul, ada konten, kalau kemarin kan ada kalian buat pakai table ya, ada header, ada menu, ada konten, ada footer. Kalian mau ngasih judul nih. Oh ini nanti kalau misal orang mau ngubah-ngubah website kalian tahu nih div header. Oh berarti kalau misalnya pengen ngubah headernya di bagian div header, gitu ya. Terus saya mau ngubah konten ini, berarti nanti saya cari div kelasnya apa nih? Oh kelasnya kelas konten, seperti itu. Jadi nggak ada perubahan. Kalian tambahkan div dimanapun itu nggak ada perubahan. Beda kan kalau kalian sertakan teks biasa nih, kalian pertama sertakan nggak ada p-nya, itu seperti apa? Terus kalian tambahkan p atau kalian ubah jadi pre, itu kan berbeda fungsinya. Kalian tambahkan b itu berbeda jadi bold. Kalian tambahkan i di dalam suatu teks jadi italic atau garis miring. Tambahkan u jadi garis bawah. Tapi kalau div dan span dia nggak berpengaruh terhadap teksnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini contohnya. Ini head. Nah, ini belum ada, masih biasa nih, masih biasa. Sudah buatkan juga. Nah, ya. Jadi nggak bisa sih? Oh nggak bisa ya? Kirim file di sini nggak bisa ya? Di Gmeet. Di Gmail nggak bisa, Pak. Oh nggak bisa. Oke bentar, saya kirim langsung ke WhatsApp aja deh. Nah, saya udah kasih beberapa buat latihan display hari ini. Nah, dari A sampai H. Jadi saya jelaskan satu-satu ya. Dari A dulu nih. Di grup WhatsApp ya. Nah, nih muncul ya, screen saya udah muncul ya. Ya, Pak, sudah. Nah, ini contohnya. Jadi ini HTML biasa, saya belum nambahkan div dan apa
dan span-nya di sini. Terus hasilnya kalau kalian buka ya seperti ini. Ini. Ya, coba kalian coba. Silakan yang A dulu, yang bagian A. Sudah dicoba ya? Sudah dibuat? Sudah lihat? Sudah ya? Ini kan tinggal dilihat aja, ini kan sama kan nih. Ini head, title, body, ke sini. Nah, sekarang kalian tambahkan div di bagian mananya? Di bagian sininya nih jadi div header, kelasnya header. Terus di sini kontennya, di sini footer. Mau kalian buat kelompok-kelompok. Oh, ini untuk bagian headernya, ini untuk bagian kontennya, ini untuk bagian footernya, gitu ya. Nah, kalian bisa seperti ini, atur div header, terus ini kalian kasih div main, jangan lupa ditutup ya, header, divnya dibuka dan ditutup, dibuka dan ditutup, dibuka footer dan ditutup. Nah, ini kan kelihatan kelompok-kelompoknya. Oh, ini bagian header, ini bagian main, ini bagian footer. Nah, jadi seperti ini, yang B ya, ada div class header. Jadi kalian kasih nama div class header, div class main, div class copyright. Tapi kalau kalian buka, ini hasilnya sama aja, nggak ada perubahan kan? Jadi artinya div itu tag HTML, tapi dia nggak merubah konten sama sekali, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sudah dicoba, sudah dilihat? Sudah, Pak, saya lihat, Pak. Udah ya, nanti kalian coba explore lagi nih. Ini kan sudah saya kasihkan kodenya, biar cepat. Nah, ini jadi seperti ini, header, main, footer, hasilnya sama, bisa dipahami ya. Nah, sekarang nah baru masuk ke CSS-nya nih. Saya mau atur kan CSS apa tadi pengertiannya? Memberikan gaya ya, memberikan gaya atau style di tag HTML. Jadi setiap tag HTML itu kalian bisa kasih gaya, dengan div. Walaupun div nggak memiliki makna, maksudnya nggak memiliki makna. Walaupun div itu nggak merubah konten, tapi kalau kalian kasih style, kan sekali sudah memberikan kelas-kelasnya kan. Oh, ini div, ini kelasnya header, div kelasnya main, ini divnya kelas footer. Jadi ini divnya kalian kasih kelas. Nah, di dalam kelas ini kalian bisa kasih gaya. Nah, di sini gayanya titik header, background colornya like blue, terus header H1 colornya red, main nih, main background colornya light green, main H1 gimana? Cari kelas main di divnya, cari kelas main, terus di dalam kelas main ada H2 nggak? Oh, ada H2, artinya H2 di dalam kelas main itu warnanya merah. P di dalam kelas main warnanya biru. Footer background colornya light green. Nah, ini kalian buka yang di C. Nah, ini namanya inline CSS, artinya menyertakan kode CSS di dalam satu file HTML. Oke, coba kalian coba dulu.
Oke. Jadi ini kodenya. Jadi style, tadi saya bilang bahwa di dalam head itu bisa kalian sertakan title, bisa juga kalian sertakan stylenya. Ini style tuh tag-nya untuk CSS. Artinya ini CSS di sini. Ini namanya internal CSS. Ini namanya internal CSS. Apa itu internal CSS? Internal CSS itu CSS-nya disertakan, dimasukkan ke dalam file HTML, satu file HTML. Ini internal. Oke, ini internal CSS. Terus berarti kalau ada internal ada apa? Ada eksternal. Kalau eksternal, CSS-nya ini dikeluarkan, di beda file, nanti extension-nya .css. Nanti tinggal di sini tinggal di-include. Nanti saya jelaskan include-nya gimana. Jadi nanti kenapa sih perlu kalian pahami ada eksternal? Karena apa? Karena kalian nanti kalau misalnya ngedit semua dalam satu file, kalian kebingungan gitu ya. Tapi kalau misalnya di beda file ya, kalian nanti kalau misalnya mau ngubah-ngubah, buka aja yang file CSS-nya. Ya, ada juga inline CSS. Kalau inline CSS langsung di dalam tag-nya langsung. Bisa di dalam tag-nya langsung bisa kalian tambahkan style di sini. Jadi ada inline di dalam tag langsung, ada internal seperti ini, ada eksternal di luarnya, beda file. Jadi ada file, setelah file namanya file.css nanti akan disertakan di sini. Nah, ini sudah kalian coba untuk yang ini? Jadinya seperti apa? Nah, ini kan. Nah, terlihat bahwa untuk mengatur tampilan, style, gaya di dalam tag-tag HTML itu kalian bisa dengan menggunakan CSS, Cascading Style Sheet. Ya, jadi kalau sekarang sangat diminimalkan gitu, atau mungkin jangan mengatur itu langsung di HTML gitu ya. Minimalkan pengaturan gaya itu langsung di dalam HTML. Atur gayanya di dalam CSS gitu. Karena semakin kalian membuat itu terpisah, desain di mana, terus yang menampilkannya di mana gitu kan, terus logiknya, alur datanya di mana tuh, semakin kalian melakukan itu secara terpisah itu makin baik ya, makin baik. Karena apa? Nanti untuk dalam pembuatannya kan nanti kalian akan bekerja sama ya. Jadi ada yang fokus di desain, ngaturnya di CSS-nya aja, di template-nya gitu kan. Ada yang fokus di logik, akhiran datanya, ngaturnya di bagian yang mana. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan nih bagian sini? Paham ya? Jadi kalian di sini pakai div class header. Nah, ada namanya header. Ngaturnya gimana? Titik header. Titik, kalau kelas itu pakai header. Ini maksudnya kenapa titik? Karena di sini simbol di sini pakai kelas. Titik header, terus di sini spasi. Apanya nih tag HTML-nya? Nah, ini pengaturannya. Ini ada cara-caranya gitu. Background untuk mengatur background color itu tulisannya seperti ini. Ini sama kayak tag HTML juga banyak sekali yang harus kalian pelajari gitu ya. Nggak usah dihafal. Jadi kalian kalian terus aja latihan gitu, lama-lama kalian paham gitu. Walaupun nanti kalian lupa gitu, ya nggak masalah kan nggak ngoding itu nggak close book. Kalian bisa search Google, bisa lihat sumber-sumber lain, buku dan lain-lain. Jadi ngoding itu nggak close book. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Boleh. Kalau misalnya kita bikin website itu bagusnya CSS-nya internal atau eksternal ya, Pak? Kombinasi sih kalau saya sih. Tapi kalau yang umum nih, misalnya template besarnya gitu, template besarnya, maksudnya desain besarnya itu ya eksternal. Paham nggak? Paham. Paham. Kalau misalnya suatu saat kalian juga
suatu saat juga kalian menggunakan juga CSS yang dilakukan secara internal. Artinya apa? Kan nanti kalau mungkin kalian sudah pelajari namanya Bootstrap gitu ya, Bootstrap framework CSS Bootstrap itu kan kalian gak membuat tampilan dari awal, dia udah menyediakan CSS-nya gitu, udah menyediakan HTML-nya, CSS-nya itu terpisah untuk style, untuk gaya umumnya ada bagian CSS yang terpisah, itu kan eksternal. Tapi nanti pas kalian mengembangkan lagi kan, misalnya kalian mengcustom lah, misalnya kalian mengcustom, ya bisa jadi kalian aturnya itu langsung di HTML-nya langsung, bisa jadi kayak gitu. Jadi harus paham semuanya, gitu. Paham? Paham, Pak. Kasih, Pak. Harus paham semua, eksternal kah, internal kah, inline kah. Inline pun juga kalian juga bisa harus kalian pahami juga. Jadi misalnya ada cuma satu doang nih table yang beda dengan table yang lain gitu ya. Ya udah kalian atur aja langsung di dalam tag table tersebut. Misalnya nih table ini requestnya, table ini saya maunya berbeda nih, nggak mau kan kalau misalnya kalian set misalnya table gini-gini ininya, gayanya, kan untuk semua table seperti itu jadi nantinya. Tapi nanti ada request, saya mau table yang ini berbeda, ya udah kalian bisa langsung ubah langsung di dalam table-nya, di dalam tag table tersebut, itu kan inline. Jadi semuanya harus kalian pahami. Bisa paham ya? Ya, Pak. Nah, ini kita kembali lagi ke text span. Nah, elemen merupakan elemen inline. Nah, nanti apa itu inline? Itu ada di materi display hari ini. Jadi, elemen merupakan elemen inline. Elemen yang tidak membentuk garis baru. Ya, dia kalau kalian tambahkan, kalau misal P ya, P itu kan ada P, kalian ketik, terus tutup, terus buka lagi P, kalian ketik, itu kan nambah baris baru ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ya, kalau inline, ini elemen yang tidak membentuk garis baru, yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian style CSS. Nah, ini contohnya. Nah, Lorem ipsum ini nih, saya mau ubah dia. Misalnya mau saya ubah dia jadi bold, warnanya merah, atau mungkin dia tulisan miring gitu ya. Nah, kalian bisa tambahkan ini. Ini ada di yang D. Nah, ini ada yang di D. Nah, ada di D. Nih. Nah, saya tambahkan span. Tadi saya bilang div dan span itu sebetulnya nggak merubah konten. Nah, sekarang saya mau saya atur nih lorem ipsumnya itu warnanya berbeda, di stylenya berbeda. Ya, kalian bisa tambahkan ini. Di mana ya? Tadi kayak bukan yang ini deh. Di C atau ya? Oh, di sini berarti belum ada di situ. Nah, kalian bisa atur di sini. Main, span, ini. Nah, tambahkan tadi yang di C atau di mana kalian tambahkan ini. Titik main, ya kan berarti ada di dalam kelas main. Di dalam kelas main, span-nya apa? Font-nya italic, color-nya red. Nah, ya di sini emang sudah ada di C. Di C sudah ada yang masih di C nih ya. Nah, ini span. Nah, span-nya kalian atur di sini. Main, span, font style-nya italic, color-nya red. Kalau kalian hapus ya ini nggak berubah seperti ini. Yang mengatur ya di sininya, di CSS-nya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan?
Ntar dulu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Misalkan di dalam div main itu kan itu H2-nya cuma satu ya Pak. Misalkan H2-nya ada 4 gitu. Untuk judulnya ada misalkan ada 4. Nah, yang satu dikenakan CSS, yang satunya lagi yang sisanya nggak dikenakan CSS itu bagaimana ya Pak? Nih, Ya, maksudnya tiganya nggak dikenakan CSS. Tapi dia harus H2 ukuran ketebalannya. yang dikenakan CSS yang mana? Yang paling atas, yang tiganya nggak dikenakan CSS tapi ketebalannya harus H2 gitu Pak. Oh, bisa ditambahkan kelas juga kan? Oh, main kelas lagi ya Pak berarti Ya, Pak. bukan nggak main, mungkin judul misalnya gitu ya. Oh iya, oke. Oke, coba. Oh iya Pak, paham. Udah masuk alurnya. Ya Pak, makasih Pak. Bisa. Jadi ini kelas itu kita bisa sertakan di mana-mana. Nah, di H pun bisa kita tambahkan kelas. Jadi nanti kalau misalnya cuma H2 yang ini aja yang mau di set, ya udah tambahkan aja kelas di sini. Gitu. Kalau yang ini kan artinya semua di dalam kelas main yang tag-nya H2 itu warnanya merah. Gitu. Atau bisa juga cara pakai ini inline CSS, di situ tambahkan style di sini. Tambahkan style ditimpah lah ininya. Warnanya dirubah gitu. Jadi bisa ditambahkan style inline di sini, atau kalian tambahkan kelas di sini, setnya di sini. Macam-macam caranya. Dipahami? Iya Pak, bisa Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan dicoba aja. Ada pertanyaan lagi? Itu tadi sedikit saya bahas terkait tentang span. Span itu apa tadi? Span itu elemen inline ya, inline tidak menambahkan baris baru. Kenapa saya ngebahas inline di sini, saya bold? Karena itu bahasannya di dalam display yang akan saya bahas sekarang. Display apa sih display? Nah, tadi kita sudah ngebahas ada div, ada span. Makanya saya mulai dulu dari tag HTML namanya div dan span. Nah, jadi dalam tag HTML itu sebetulnya sudah ada default display-nya. Contohnya div. Div itu display defaultnya blok. Walaupun kita nggak tulis nih, walaupun di CSS kita nggak tulis displaynya sama dengan blok, itu defaultnya blok. Span juga dia punya display default namanya inline. Beda nih, ada blok, ada inline. Apa tuh inline? Jadi tadi inline sudah saya jelaskan. Inline itu tidak menambah baris baru, tapi blok itu berarti apa? Ya, lawannya berarti dia nambah baris baru ya. Nanti saya jelaskan lagi. Paham ya? Paham? Sampai sini pertanyaan? Ini contohnya. Nah, ini ya. Saya di sini ya. Ini saya klik kanan, saya inspect. Nah, ini CSS-nya langsung kelihatan nih. H1, ini kan H1 ya. H1 displaynya blok. Ya, walaupun saya nggak tulis nih. Walaupun di dalam H1 di sini saya nggak tulis. Tapi di sini udah ada displaynya blok. Atau di bagian header. Nah, di bagian header nih, saya klik header, div-nya apa? Displaynya blok. Nah, lihat lagi, kembali lagi. Oh iya, div itu defaultnya blok. Coba saya pengen lihat yang ini deh, yang span, yang Lorentz Ipsum ini. Inspect.
Mana ya? Nah ini span. Buat kemana nih biar bisa ke span? Saya mau lihat ke span-nya mana? Ah, ini belum bisa, lupa nih hanya cek span-nya tuh. Nah ini span. Span itu apa tadi? Span itu tadi defaultnya displaynya inline. Coba display sama dengan inline. Itu defaultnya, walaupun kita nggak set dia di CSS-nya, dia udah ada defaultnya displaynya inline. Jadi pahami? Jadi display itu apa? Elemen dari CSS. Tadi kan kalian sudah pelajari sedikit tentang elemen-elemen yang ada dalam apa? Yang kalian bisa atur di dalam CSS. Ada background color, ada background color di sini, ada font style, ya seperti itu. Nah, display juga elemen yang kalian bisa atur di CSS. Nah, apa itu display? Nanti macamnya apa aja display. Nah, display adalah salah satu properti dalam CSS yang berguna untuk mengatur tampilan suatu elemen. Ya. Nah, ini. Jadi kalian harus paham juga bahwa di CSS itu di dalam tag pada HTML berada dalam sebuah kotak. Jadi bayangkan kalau misalnya kalian ngetik banyak tag gitu, tag P, tag A, nah itu dikotakin. Kalian bikin P, terus tutup P, itu satu kotak. Ya, ada misalnya tag A atau tag IMG, itu satu kotak. Jadi satu tag itu satu kotak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, jadi satu tag itu satu kotak. Setiap tag pada HTML berada dalam satu kotak. Properti display pada CSS mengatur perilaku dari kotak tersebut. Pahamnya? Jadi setiap tag itu kita gambarkan satu kotak. Nah, display itu mengatur perilaku dari kotak tersebut. Mengatur dari perilaku dari kotak tersebut. Itu display. Nah, setiap tag pada HTML memiliki nilai default. Tadi saya bilang bahwa setiap P, semua tag dalam HTML itu memiliki nilai default display. Tadi contohnya default untuk span itu apa? Inline. Default untuk div itu apa? Block. Dan semua A, IMG itu punya default display. Tapi tetap kalian bisa ubah. Misalnya span itu defaultnya inline. Saya nggak mau Pak, saya pengen ubah dia menjadi block, ya silahkan, langsung bisa di override, bisa langsung diubah gitu, langsung timpa aja, kalian atur display titik 2 sama dengan titik 2 block, boleh dipaksa berubah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya display itu ada apa aja? Ada inline block, ada block, ada none. Ada 4 yang kalian harus pahami: inline block, sama block, dan none. Inline tadi sudah kalian sedikit paham ya, inline itu tidak menambah baris baru. Block sudah kalian paham juga, dia mengubah baris baru. Tapi ada juga yang harus pahami apa karakteristik dari setiap display ini. Nah, ini inline, kita mulai dari inline dulu ya. Inline, elemen HTML yang secara default tidak menambah baris baru ketika kita buat. Lebar dan tinggi elemen sebesar konten yang ada di dalamnya. Oke, jadi dia nggak menambah baris baru. Lebar dan tingginya kan tadi saya bilang bahwa satu tag P itu kalian bayangkan dia kotak. Jadi kalau bisa kalian buat span terus lorem ipsum tutup span,
itu sebetulnya lorem ipsum itu berada di dalam satu kotak. Jadi kotaknya itu sesuai dengan tinggi dan lebar dari elemen tersebut. Jadi kotaknya sesuai dengan tulisan di dalamnya lorem ipsum, berarti kotaknya persis tinggi dan lebarnya sama seperti tulisan lorem ipsum. Kita nggak bisa ngatur tinggi dan lebar elemen inline. Saya mau ngatur dong, walaupun lorem ipsumnya fontnya segini, saya mau atur kotaknya itu lebih besar dari itu, lebarnya segini, nggak bisa. Nah, macam-macam tag HTML yang defaultnya displaynya inline, ada B, ada strong, ada I, span, sub, button, input, label, select, text area. Nah, ini defaultnya itu inline. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini contohnya. Tadi apa aja tadi? Tadi apa aja? A nih, saya buat dulu A. Nah, karena saya mau nyontohin yang A dulu nih. Ya, ini A. Jadi kecil namanya. Nah, ini A. Nah, kemarin itu kan kalian bikin menu, menunya pakai A kan? Karena ngelink, betul? Kayak gini. Ya, lihat. Kotaknya itu sebesar tulisan home. Panjang lebarnya menyesuaikan tulisan profile, galeri, kontak. Karena A apa? Karena A adalah displaynya inline, ya. Karena displaynya inline. Displaynya, jadi kalau kalian lihat, kalian inspect elemen aja, terus compute di sini A displaynya inline. Height-nya auto, width-nya auto. Karena apa? Karena mengikuti tulisan home, profile, galeri, dan kontak. Nah, ini ada di D. Ada di D ya, kalian buka D. Navigasi, kelas navigasi, A-nya kalian kasih warna, color background-nya light blue. Kenapa saya kasih warna? Karena biar kalian bisa lihat. Oh iya betul, ternyata kotak, dan kotaknya nyesuaiin isi dari elemennya dalam sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terus gimana kalau mau ngubah-ubah? Ya nggak bisa. Kalau pakai inline, kalau kalian display inline, mau kalian kotaknya digedein, kasih width gitu, misalnya kalian tambahkan width gitu ya, ya nggak bisa. Coba aja tambahkan width. Width itu, misalnya kalian tambahkan di sini coba. Width-nya sama dengan 100 px. Nggak bisa kalian ubah-ubah width-nya, height-nya. Paham ya? Ini penting nih, salah satu komponen penting di CSS itu display. Ada pertanyaan? Sudah kalian coba yang D? Sudah dicoba yang D? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, sekarang inline block. Sama nih inline, tapi ada bloknya. Wah, ini perpaduan antara inline dan block. Jadi apa nih pengertian dari inline block? Tidak ada elemen secara default. Jadi nggak ada elemen secara default itu memiliki inline block. Ya. Jadi tag tadi kan kayak inline itu ada tag yang defaultnya inline, tapi nggak ada tag HTML yang defaultnya inline block. Jadi artinya apa? Harus kalian paksa, harus kalian ketikkan di dalam CSS-nya. Contohnya gini, display.2 inline block. Nah, tadi kan A itu apa? Tadi itu A itu apa? Inline atau block? A itu apa? Inline, Pak. Inline. Nah, kita mau maksa dia jadi inline block, ya tulis saja inline.2 inline block. Nah, apa itu inline block? Kita harus ubah secara manual seperti properti tersebut, dan perilaku dasarnya sama seperti elemen inline. Tapi bedanya apa? Bedanya dia bisa diatur tinggi dan lebarnya, bisa diatur width dan height-nya. Wah, jadi artinya apa sama? Artinya dia tidak menambah baris baru,
Tapi tadi saya bilang, Pak, saya gimana Pak? Pengennya pakai inline, tapi saya pengen atur tingginya. Ya udah pakai inline block. Dia nggak menambah baris baru, tapi dia bisa atur tinggi dan lebarnya. Itu ada di code yang E. Silakan dibuka yang E. Inline block. Ini sudah siapin semua nih. Nanti walaupun tinggal kalian buka, lihat, ya kalian explore lagi ya. Nah, ini. Soalnya kan kalian bikin menu ya, menu masa kotaknya pas banget, jadi kan gak enak banget dilihatnya. Ya, harus bisa diatur. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya tidak, Belum Pak. ada, Pak. Nah, ini inline block. Selanjutnya ada block. Nah, block ini ya kebalikannya dari inline. Jadi elemen HTML secara default menambah baris baru. Ya, jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen block akan memenuhi lebar dari browser. Jadi dia nambah baris baru. Terus kalau kita nggak atur width-nya, dia sama apa? Dia kotaknya itu lebarnya itu penuh, menyesuaikan dari browsernya. Nah, ini blok ini kita bisa atur tinggi dan lebarnya. Tapi kalau kita nggak atur lebarnya itu full satu browser, lebarnya satu browser penuh. Nah, di dalam inline block kita dapat menyimpan tag dalam elemen inline block atau bahkan elemen block lainnya. Jadi dalam elemen block kita dapat menyimpan tag dalam elemen inline block bahkan elemen block lagi. Ini apa aja? H1, P, OL, UL, Leave, Form, HR, Div. Nah, ini contohnya yang F. Kalau kalian nggak atur width-nya nih, kita coba nggak atur width-nya, jadi kayak gimana ya? Nah, full nih, tuh. Dia nambah baris baru kan, beda dengan yang tadi. Kalau ini kan, nah, tapi kalau ini dia nggak nambah baris baru. Terus apa? Full. Kalau kalian mau atur itu ininya, lebarnya, tinggal kasih apa? Width-nya, boleh pakai persen, boleh kasih PT atau pixel, PX dan lain-lain. Jadi setengahnya. Ini kalau kalian kalau kalian seperti ini dia menyesuaikan. Karena apa? Karena dia pakai persen. Jadi 50% dari browser. Ya, ini kalian harus pahami juga karena kaitannya dengan responsif. Nah, kalau tadi kan pakai A. Ini saya bikin menu dia bukan pakai A, dia pakai tambahkan list. Tapi saya pilih unordered list di sini ya. Oke, sampai sini pertanyaan ini pakai li ya, saya tambahkan order list di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Itu ya. Selanjutnya nih. Terakhir display none. Dia digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen. Jadi kalau misal kalian mau meng-hide suatu konten di dalam website, ya boleh kalian tambahkan display none di sini. Jadi nggak kelihatan nih, ya. Jadi ini nggak none, terus kalian tambahkan none. Ini kontaknya nggak kelihatan. Nah, ini contohnya. Hello world, padahal di sini ada teks lain di sini. Div kotak di sini nggak ada. Kalau kalian hapus displaynya, kelihatan kotaknya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini untuk mengubah display tadi sudah jelaskan juga. Tinggal ditimpa aja. Misalnya ini
li itu tadinya blok. Pas saya pengen kan aneh ya, saya bikin menu pengennya tuh kan ke samping ya, ke samping. Tapi kok di sini jadi ke bawah gini. Saya pengennya listnya itu ke samping, home, profile. Saya pengennya ke samping. Nah, tinggal di ini aja diubah, dipaksa dia diubah, ditambahkan display inline. Padahal dia displaynya blok, tapi kita bisa paksa dia berubah menjadi inline. Nah, jadi kayak gini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tadi ada Pak. Belum, Pak. Belum ya? Masih belum, Pak. Oke, terus selanjutnya ada, tadi sudah saya bahas tentang display, ada 4 bagian di display itu, inline block sama 6. Nah, yang kedua, penting juga di CSS itu ada dimensi dan overflow. Kalau kaitan dengan dimensi berarti ada panjang, dan kalau misalnya di website itu ada panjang dan tinggi dan lebar ya. Ada tinggi dan lebar, height dan width. Nah, contohnya div background color ini. Nah, ini kalian bisa atur tadi seperti atur lebarnya, atur tingginya, kalian bisa pakai pixel, persen, in, sentimeter, milimeter, pt, pc, ini kalian bisa pakai. Pak, mendingan persen apa px ya, sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai kebutuhan. Kadang pakai pixel, kadang-kadang pakai persen. Contohnya kalau tadi nih pengen itu responsif, sesuatu konten di dalam website itu dibuat responsif pakai persen. Tapi saya pengennya nih kalau misalnya mau dibuka di browser mobile atau browser laptop, itu pengen tetap seperti itu gitu, pakai pixel itu ya mau di browser mana aja ya ukurannya pixel segitu gitu. Tapi kalau persen menyesuaikan berapa persen dari browsernya, itu ada in, ada sentimeter, milimeter, pt sama pc. Nah, seperti ini. Kalian bisa atur width dan height-nya. Nah, ini pakai persen ya, ini pakai persen, ini pakai px, persen, jadi sesuai dengan browsernya. Nah, terus pertanyaan, bagaimana jika dimensi dari div lebih kecil daripada kontennya? Maksudnya apa? Kalian sudah atur width dan height-nya. Nah, ternyata teks yang saya ketikkan tuh melebihi dari kotak ini. Apa yang terjadi? Bisa kelewat dari ini kan, atau mungkin kepotong. Paham nggak? Paham nggak ini permasalahan ini? Bagaimana jika dimensi div yang kita udah set dimensinya nih, height dan width-nya, lebih kecil daripada konten dalamnya? Paham nggak pertanyaannya? Iya, Pak. Paham ya? Nah, ini bisa kita solusikan dengan solusinya apa? Solusinya, nah ini contohnya nih. Kalau kalian ketik ini panjang, tapi ininya cuma segini. Nah, kan lewat nih. Nggak bagus banget kan? Paham nggak? Nah, solusinya pakai apa? Pakai CSS Overflow. CSS Overflow itu juga ada 4. Visible, hidden, scroll, auto. Nah, ini beda-beda. Kalau visible kayak gini. Lihat semua. Contohnya defaultnya visible. Nah, seperti ini di visible. Jadi kelihatan semua. Kotaknya segini, lewat. Kalau hidden, kepotong. Udah kepotong, nggak kelihatan. Ada scroll, tambahkan scroll. Kalau auto itu apa? Kalau dia teksnya itu pas atau lebih kecil dari kotaknya, dia nggak ada scrollnya. Tapi kalau misalnya dia lebih, ada scrollnya, dia auto. Kalau scroll udah pasti ada scrollnya, walaupun dia nggak, walaupun teksnya itu nggak lebih dari ininya. Paham ya? Ini visible, auto, hidden, sama scroll. Nah, itu juga sudah saya buatkan juga dimensi. Tinggal kalian coba aja. Ya, ini dimensi. Atur-atur aja. Hidden kah? Terus kalau hidden berarti apa? Ini kayak gini. Terus kalian atur, coba misalnya pakai
scroll, auto, misalnya auto. Kalian ganti. Oh ini saya komen. Ini hidden. Nah, potong. Terus kalau saya ganti auto, kalau misalnya teksnya pendek, kalau auto tuh gimana? Kalau teksnya cuma segini, hilang ininya. Ini auto ya. Tapi kalau pakai scroll, ya tetap ada scrollnya. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini nanti juga penting nanti kalau misal kalian ingin membuat website itu kan sekarang browsernya bisa dibuka di mana aja, browser kecil, browser yang laptop, ya kalian pikirkan juga nih. Takutnya nanti kontennya kepotong karena kalian setting boxnya itu kecil. Ya, makanya kalian siasati dengan apa nih? Bisa pakai auto, bisa pakai scroll. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, nanti silakan kalian kerjakan itu aja nih. Sebetulnya masih ada lumayan banyak nih ngebahas tentang margin dan padding, tapi mungkin saya bahas nanti pelan-pelan dulu aja ini. Jadi kalian pahami dulu aja dua bagian tadi, ada display, ada dimensi. Tadi juga saya ngebahas juga terkait dengan ada penulisan CSS itu bisa internal, ada eksternal atau inline. Nanti kalian coba-coba. Itu di W3 Schools juga ada ya kalau kalian belajar langsung dari situ. School tutorial. Nah, learn CSS. Nah, ini aja. Pelajari aja kayak kemarin cara belajarnya gitu ya. Sehari juga bisa selesai nih. Color nih, untuk color, terus background, border, padding ini saya akan jelaskan. Nah, display tadi sudah jelaskan ini display. Ini display. Terus dimension mana? Nah, coba aja nih bagian yang ini dulu nih, bagian yang CSS tutorial ini selesaikan nggak banyak nih. Oke, box model. Nah, ini box model yang tadi saya jelaskan. Box model baru minggu besok yang saya jelaskan. Nah, overflow. Oke, coba dipelajari juga dari sini. Selesaikanlah 1 hari 2 hari yang bagian CSS tutorialnya. Tapi kalau mungkin kalian ingin belajar lebih advance, lanjut aja ke sini. Oke, yang senang desain ya belajarnya CSS ini. Yang ingin jadi web designer ya belajar CSS ini nanti. Ya. Terus ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya tidak, Pak. Nanti sebetulnya Saya ya, mau boleh. tanya. Boleh. Tuh kalau mau ngelihat apa CSS dari Google gimana ya, Pak? CSS dari Google Iya. maksudnya? Inspect elemennya yang dibaca tuh apa? Kalau mau ngecek CSS-nya. Dia kan dia kalau di browser itu kan tampilnya itu cuma satu page itu aja nih. Contohnya nih kalau inspect element, terus kelihatannya cuma ini aja. Oh, di stylenya berarti ya? Iya, di style. Nah ini main, tapi nggak lengkap itu karena dia cuma satu page aja. Oh iya ya Pak, udah Pak. Nemu saya. Kan? Inspect aja, inspect terus ada di style. Terus kalian mau lihat nih di sini lebih ke dalam lagi. Oh ini P. Oke. Nah, nanti kalian setelah belajar tadi materi mendalami lagi tentang display, CSS, terus overflow, terus penulisan CSS-nya inline, eksternal, internal. Kalian coba merancang kalau kemarin kalian membuat layout dengan table. Nah, ini sudah levelnya sudah
lebih tinggi nih. Kalian membuat layout tampilan seperti ini dengan menggunakan CSS yang kalian buat sendiri. Oke, kalian buat sendiri ya. Jangan pakai, misalnya kalian sudah pengen belajar pakai apa namanya, Bootstrap. Kalau Bootstrap kan template-nya udah dikasih, kalian tinggal ubah-ubah, atur-atur aja. Tapi kalian takutnya nggak paham nanti kalau misal kalian nggak paham dari awal tuh pembuatan CSS seperti apa. Jadi kalian coba buat yang layout sederhana aja kayak gini. Website ada home, about, product, service, about. Ini pakai order list ya nih, membuat menunya pakai order list. Oke. Nah, nanti tampilannya bisa dibuat kayak gini. Nah, ini pakai CSS simple ini. Home, about, product, service, contact, judul, footer. Ini bukan pakai table. Ini pakai CSS. Ini belum responsif tapi nggak apa-apa. Belum responsif, tapi lumayan lah, lumayan. Nah, kalian buat seperti ini. Coba pelan-pelan aja, Gitu, coba buat. Misalnya pikirkan nih, kok bisa sih menunya kayak gini nih? Nah, nanti biar bisa dideketin kursornya kayak gini, pakai apa nih ininya? Properti dalam CSS-nya apa? Oh, misalnya pakai hover gitu. Pas hover warnanya di biru. Pas hover warnanya jadi biru. Ini pakai home, about, product, service, kontak itu pakai order list, bukan pakai langsung, jadi pakai order list. Oh, ini berarti pakai apa nih? Oh, dia kan order list itu block. Oh, saya harus ganti dia jadi inline. Saya paksa dia jadi inline block misalnya. Kenapa inline block? Karena saya bisa set dia ininya tinggi dan lebarnya. Kalau inline dia nggak bisa diatur ininya boxnya. Oke. Jadi ini nggak pakai table sama sekali. Ini pure pakai div tadi. Div, kita atur divnya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ini saya share aja di sini langsung di grup. Layoutnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak bisa tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri praktikum di hari ini. Silakan kalian lanjutkan untuk bereksperimen. Tadi code-code-nya juga saya sudah berikan. Berarti tugas kalian ya coba code-nya, kalian coba explore lagi, terus kalian setelah itu kalian pelajari lewat Petri School yang tadi. Setelah itu ya silakan kalian buat layout yang tadi saya tugaskan, dikumpulkan nanti minggu depan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Pak, maaf. Ya. Jadi yang dikumpulkan itu yang website yang layoutnya aja ya, Pak? Maksudnya? Iya, ya. Tugas. Ya. Tapi nanti dikumpulkan, yang penting kalian kerjain dulu. Nanti minggu besok kita bahas. Sudah sampai mana pekerjaannya. Yang penting kalian kerjakan dulu. Oh iya, Pak. Nah, nanti minggu besok saya pilih random 3 atau 5 mahasiswa, saya pilih random untuk menampilkan hasil kerjaannya. Mengumpulkannya nanti, kalian selesaikan dulu aja. Gitu ya. Pak, maaf apa boleh mencari pertemuan hari ini, Pak? Boleh. Nanti ingatkan lagi aja nih kan masih generate, nanti mungkin setengah jam lagi, terus kalian ingetin saya di grup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri perkuliahan ini dengan berdoa, beragama yang masing-masing, berdoa dipersilahkan. Sudah selesai, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. ya, sama-sama.